memilih atau menentukan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ini sebenarnya bisa disebutkan sebagai sebuah pukulan yang keras bagi bangsa Israel agar mereka tetap sadar bahwa Allah telah banyak mengasihi mereka dan mereka bisa sampai di tanah tersebut karena tuntunan dari Allah sendiri. Di sana kita bisa temukan nih bahwa keinginan Yosua mengumpulkan bangsa Israel ke Sikem hanyalah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Allah sebagaimana ia memelihara Yusuf. Jadi berjalan dengan Tuhan itu ya yakin sepenuhnya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini selalu menyenangkan ya. Kita tiba di pelajaran ke-11 dalam minggu ini yang tentunya akan membahas beragam kasih yang Allah berikan bagi kita sebagai umat manusia. Melalui pelajaran ini, kita akan mendapatkan kekuatan iman agar dapat berserah kepada Allah Sang Pemberi Hidup. Nah, dan tentunya ini sangat cocok untuk kita orang-orang muda agar lebih banyak belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam pelajaran ke-11 dengan topik pembahasan garis di pantai. Nah, guys, aku ingin bertanya nih ke kalian. Kalian tuh pernah nggak sih ada orang yang menyuruh kalian untuk memilih atau enggak menentukan sesuatu? Wah, pernah dong. Pernah dong, Sering pastinya. banget. Iya. Guru gak sih? Yoi. Kalian mau belajar atau kalian mau nilai jelek? Saya yang di sini. Saya yang di sini atau saya yang keluar? Kalau bisa ibu keluar, Bu. Banyak banget ya. Banyak Kalau banget lu seperti itu. Sering sama yang kayak gitu itu kalau di kelas, tapi kalau misalnya kamu masuk SMA tuh biasanya memilih kan, Oh kita iya. harus Oh milih iya. SIPA atau IPS itu kan Iya, benar, berat Bu. banget. Atau yang ke kuliah kita juga jurusan jurusan apa apa? ya yang Iya, bagus benar, nanti. benar. yang Tapi kalau keren. kayak orang yang nyuruh gitu ada nggak? orang nyuruh nggak pernah sih. Ini misalnya Mungkin nyokap bokap lu nih kayak kamu pilih IPA ya atau kamu pilih PS ya, gitu-gitu kan. iya sering. Nah, dari jawaban teman-teman dapat saya simpulkan bahwa memilih atau menentukan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, itu benar banget sih. Karena kalau kita memilih, kita harus memilih dengan bijak dan dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalau seandainya kita salah memilih, ya kan, maka resikonya itu bisa besar. Gitu. Kita akan mendapat hukuman atau mungkin hal-hal lainnya yang negatif gitu buat kita. Nah, benar banget tuh. Bangsa Israel sebenarnya juga begitu. Ketika mereka sudah menempati tempat mereka masing-masing dan sudah merasa nyaman di tempat itu, maka Allah masih menyuruh mereka untuk memilih. Kalau kita lihat bahwa itu dilakukan karena melihat bahwa pemimpin mereka yaitu Yosua sudah lanjut usia. Maka tentunya mereka juga harus menentukan pilihan mereka jika nanti Yosua meninggal, apa yang harus mereka lakukan. Nah, dan lebih menarik lagi nih, di situ kita bisa lihat bahwa sebelum menentukan pilihan mereka, Yosua dengan penuh hikmat meminta kepada mereka untuk tetap menyembah Allah yang telah menyelamatkan mereka. Nah, benar banget. Yosua meminta mereka untuk jika melakukan sebuah pilihan dalam hidup mereka, mereka harus mengedepankan Tuhan. Nah, benar banget. Dan kita tentunya perlu ingat nih dalam Matius 16 ayat 26 yang isinya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, ya benar. Pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa karena kita berbicara tentang garis di pasir. Nah, kita akan membahasnya semuanya di sini bersama kita semua. Aku Fren Geraldo dari Jemaat Rawamangun.
Aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Dan saya Ludwig Yosi Zebedeus dari Jemaat Warakas. Dan kemana-mana tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar kita dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu garis di pasir. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-11 dengan judul Garis di Pasir. Nah, ayat inti kita pada pelajaran ke-11 ini terdapat dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, kita temukan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena disinilah inti dari semuanya. Iya benar, dan aku pribadi ya, sangat suka dengan ketegasan Yosua ketika ia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ada kutipan juga nih guys, dari Sekilas Cahaya. Di dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 2 halaman 136 dan 137. Pemimpin yang sudah tua itu mengajak orang banyak itu untuk memikir-mikirkan dan mengambil keputusan apakah mereka benar-benar ingin hidup seperti bangsa-bangsa penyembah berhala yang sudah rusak yang ada di sekeliling mereka. Jikalau kelihatannya tidak baik bagi mereka untuk menyembah Tuhan, sumber kuasa itu, pancaran berkat, biarlah mereka pada hari itu juga mengambil keputusan siapakah yang akan mereka sembah. Berhala-berhala orang Amori tidak pernah sanggup untuk melindungi orang-orang yang menyembahnya. Oleh sebab dosa-dosa mereka yang keji dan merusak itu, bangsa-bangsa yang jahat itu telah dibinasakan, dan negeri yang baik yang dahulu mereka miliki telah diberikan kepada umat Allah. Betapa bodohnya bagi Israel untuk memilih menyembah dewa-dewa, untuk mana bangsa Amori telah dibinasakan. Tetapi aku dan sisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ajakannya telah merangsang sambutan yang tidak berlambatan. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Nah, dari bacaan yang tadi Brenda bacakan, di sini kita dapat lihat bahwa Allah kembali memberikan kepada bangsa Israel satu pilihan yang sangat amat menentukan hidup mereka. Di sini kita dapat melihat apakah benar mereka akan memilih Allah atau memilih yang lain. Nah, kembali lagi ditekankan bahwa Yosua dengan tegas mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini sebenarnya bisa disebutkan sebagai sebuah pukulan yang keras bagi bangsa Israel agar mereka tetap sadar bahwa Allah telah banyak mengasihi mereka dan mereka bisa sampai di tanah tersebut karena tuntunan dari Allah sendiri. Nah guys, sebelum kita berdiskusi lebih dalam, gue mau baca pandangan lain nih sebagai ice breaking kita. Okay. Di dalam pandangan lain, mengandalkan Allah untuk memulai lagi dari awal setiap harinya seolah-olah belum pernah dilakukan. Ini dikatakan oleh C.S. Lewis, orang terpelajar dan penulis novel dari Inggris pada abad ke-19. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, kita sekarang baca di bagian apakah kamu tahu. Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikem, salah satu kota perlindungan untuk pekabaran terakhirnya bagi mereka. Sikem adalah tempat di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Dan Yosua 24 ayat 32 mengatakan kepada kita bahwa tulang-tulang Yusuf yang dibawa dari Mesir dikubur di Sikem. Dikuburkan mereka di Sikem di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita. Pertemuan di Sikem mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah memenuhi satu lingkaran. Dari menetap di Mesir, diperbudak oleh pemerintah yang cemburu,
takdir melepaskan diri hingga pada akhirnya menetap kembali di tanah yang Allah telah janjikan setengah milenium tahun sebelumnya. Kisah hidup Yusuf adalah sejarah miniatur bangsa Israel selama 500 tahun. Dari anak yang paling dikasihi hingga menjadi budak hingga memiliki otoritas yang ditinggikan. Yosua mengingatkan mereka bahwa jika mereka setia kepada Tuhan sebagaimana halnya dengan Yusuf, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Dari bacaan yang Aldo tadi udah baca dalam Apakah Kamu Tahu Itu, di sana kita bisa temukan nih bahwa keinginan Yosua mengumpulkan bangsa Israel ke Sikem hanyalah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Allah sebagaimana ia memelihara Yusuf. Begitu juga akan dilakukannya kepada mereka. Bener ya, pemilihan tempat itu seperti ingin memberikan mereka gambaran bahwa Allah lah yang menuntun mereka. Sehingga jika mereka menentukan pilihan, maka tetap mereka harus memilih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, inti dari semua ini adalah bahwa Allah itu sangat-sangat luar biasa. Dia menuntun kita bukan dengan suatu paksaan, tetapi dengan penuh kelemah lembutan, dan dia selalu berikan kita pilihan. Dan tentunya saat ini kepada kita, pilihan yang diberikan kepada kita adalah pilihlah apa yang kamu ingin lakukan dalam hidupmu, tapi aku akan memilih untuk tetap setia. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua yang ada di Apakah Pendapatmu. Oke. Nah, di Apakah Pendapatmu ini dibilang pertimbangkan pertanyaan pilihan ganda berikut ini. Jawaban yang manakah yang kamu setujui? Pilihan ganda ya. Keteguhan hati adalah A. Kerelaan untuk meletakkan segala sesuatunya pada garis apa yang kamu percayai. B. Sebuah sikap yang tidak dapat ditahan oleh rintangan dan tetap maju dengan iman. C. Kemampuan untuk tetap memusatkan perhatian terhadap apa yang benar-benar penting. Waduh. Bener Kalau menurut semua. kalian ini apa? Bener semua anjir. Dikasih pilihan ya. Waduh. Kayaknya A deh. Keteguhan hati, kerelaan untuk meletakkan segala sesuatunya pada garis apa yang kamu percayai. Karena keteguhan hati itu kayak gitu kalau menurut Iya, Pratik. definisinya yang paling pas kayaknya dari semuanya itu A, karena kita emang keteguhan hati itu kan kita kan kayak ibaratnya apa ya, rela atau inisiatif sendiri gitu loh, ingin meneguhkan hati. Jadi kita butuh kerelaan untuk melakukan segala sesuatunya pada garis yang kita percayai. Ya, oke. Nah, tapi kalau menurut gua pribadi ya, Iya. lebih ke B juga bisa dibilang benar sih. Karena kan sebuah sikap yang tidak ditahan oleh rintangan dan tetap maju dengan iman. Jadi maksudnya dia punya suatu pendirian, dan pendirian itu walaupun ada rintangan apapun pasti tetap dilakuin sama dia, dan dia memilih untuk tetap maju. Berarti AB. Ya, AB. Itu C Gue aja. juga A sih. Oh, enggak. Soalnya kalau ngeliat C ini dia lebih ke integritas. Nah, ya benar. Mantap banget. Oke. Nah, mungkin tadi kita diskusi sedikit, tapi mungkin kita bingung kan kayak apa sih hubungannya sama pelajaran kita. Sepertinya ada beberapa yang kita nggak terlalu pahamin gitu. Nah, mending kita diskusi aja nih sama Pak Pendeta supaya kita bisa lebih mengerti lagi nih tentang pelajaran kita pada hari Sabat ini. Bener tuh, Do. Oke, teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama kita semua, dan sekarang sudah hadir Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Salam Pak Pendeta. Aman-aman semua ya, baik-baik semua. Aman, Pendeta. Puji Tuhan. Sehat-sehat semua. Iya. Oke Pak Pendeta, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Karena kan tadi kita sudah diskusi banyak, dan saatnya kita untuk menyimpulkan dan mengerti apa yang di dalam pelajaran kita. Oke. Nah, aku mau bertanya dengan suatu dengan suatu pertanyaan yang sebenarnya itu menurut aku tuh bingung banget gitu. Kan bangsa Israel itu udah dipimpin sama Tuhan selama 40 tahun. Iya. Dan Tuhan udah ngasih mereka berbagai macam pelajaran, udah berbagai kasih mereka pemimpin-pemimpin yang bahkan bisa menuntun mereka sampai di tanah perjanjian. Nah, tapi kenapa di pelajaran kita di Sabat ini dibilang bahwa Tuhan kembali memberikan kepada bangsa Israel suatu hak untuk memilih gitu. Mereka mau pilih ikut siapa. Iya. Dalam kehidupan
bangsa Israel dulu maupun kehidupan kita sekarang, pilihan kan selalu ada. Ya. Dan godaan itu selalu ada. Godaan itu selalu ada. Ya. Sekarang ini kan godaan banyak nih di kita sekarang ini ya. Zaman-zaman sekarang ini godaan kita sungguh banyak. Apa yang mau kita lakukan dan lain sebagainya. Ya. Sama seperti bangsa Israel juga godaan banyak dengan bangsa-bangsa sekitar, kebudayaan orang lain dan lain sebagainya. Kan bangsa Israel bukannya orang yang ataupun bangsa yang oke, ini cuma kita aja, maka kita semua nggak ada lagi orang lain, nggak boleh masuk, kan nggak begitu juga. Ya. Ada orang yang nikahnya, kemudian ada juga yang menikah dengan yang lain, ada lagi keluarga lainnya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka itu cukup banyak hal-hal yang bawa pengaruh daripada luar. Jadi atau kadang-kadang juga lihat dari luar, ya. Oh, orang bangsa lain ini begini-begini, enak kayaknya, akhirnya mereka lari. Seringkali dalam perjalanan yang sudah kita pelajari, bangsa Israel lari dari Tuhan, lari dari Tuhan, ya. Walaupun berlari diingetin balik lagi, balik lagi. Nah, di Joshua dalam masa tuanya sudah dia tua, kemudian dikatakan dia akan melepas segala pimpinannya, dia ajak kembali bangsa Israel itu untuk memilih kembali. Oke, kamu milih siapa? Ya. Allah orang-orang yang selama ini ada di sini yang kamu lihat dan lain sebagainya, atau memang Allah sudah memimpin kita pada masa lalu nih dengan segala mujizat-mujizat yang ada, dengan segala berkat-berkat yang ada, tergantung kamu pilih siapa. Tapi saya dengan sisi rumah saya pilih menyembah pada Allah. Nah, Pak Pendeta, melanjutkan dari pertanyaan Aldo tadi, apakah dengan Allah memberi kesempatan bangsa Israel untuk memilih lagi, apakah di situ ada rencana Allah? Bahwa kan selalu diulang ya, apalagi tempatnya dipilih adalah Sikem. Ya. Sikem itu punya sejarah bagi bangsa Israel, ya. Punya makna tersendiri. Kalau kita mungkin ini siapa ya? Surabaya misalnya ya. Kota pahlawan. Mau hari pahlawan kumpul Surabaya bikin ininya ya. 17 Agustus ya di gedung proklamasi bikin ininya. Itu kan ada sejarahnya lagi yang mengingatkan orang juga bangkit lagi semangatnya, diharapkan sama seperti pada yang lalunya. Jadi dibuat sedemikian agar bangsa Israel itu mengerti dengan benar bahwa ini loh Tuhan yang ini, Tuhan yang mimpin kamu, Tuhan yang sudah lakukan kamu, Tuhan segala-galanya. Kita kumpul di sini juga dengan Sikem ini. Sikem ini kan tempat segala sesuatunya, nenek moyang kita dulu di sini dan sebagainya, di mana Tuhan mimpin, di mana Tuhan memilih, di mana Tuhan tempatkan semuanya di sini. Sekarang dikumpulkan sini, kamu pilihlah, ya. Ya. Joshua juga merasa takut sebenarnya kalau bangsa ini sama seperti yang lalu-lalu nih, kabur lagi dari Tuhan, lari lagi dari Tuhan. Jadi sebabnya dia berikan satu pilihan pada waktu itu. Pendeta nih, aku mau bertanya nih. Tadi kan kita bahas tentang mungkin tadi yang dari ditanyain sama Aldo kan tentang kenapa Allah memberikan pilihan dan mungkin rencana lain apa yang Tuhan sediakan. Nah, yang menjadi pertanyaan, pelajaran apa yang kira-kira perlu kita ambil dalam minggu pelajaran kali ini, Pendeta, apa? Iya, pelajaran Joshua kan dalam masa tuanya, ya, dia kumpulkan lagi bangsa-bangsa lainnya, dan tentunya dia ingatkan kembali bagaimana Tuhan telah menuntun. Ya. Pelajaran yang kita dapatkan daripada pelajaran ini bahwa mari lu lihat Tuhan sudah nuntun kita juga masa-masa yang lampau. Ya. Tuhan nuntun kita masa-masa yang lampau, masa kita harus takut lagi untuk menghadapi di masa-masa di depan kita. Tuhan sudah memimpin kita pada saat-saat kita sulit dan lain sebagainya, masa kita harus tinggalkan Tuhan lagi untuk kedepannya gitu. Jadi diingatkan kembali bagi kita bahwa ayo, ini loh, kadangkala kenapa dikatakan pelajaran judulnya garis pasir. Biasanya kan garis pasir itu cepat hilang. Oh iya, benar. Benar juga. Cepat hilang. Jadi kadang-kadang kita lupa, ya, tuntunan itu sehingga kita lupa hilang semuanya. Dan jadi diingatkan kembali, ini loh sebenarnya ada tuntunan Tuhan bagi kita. Oke. Nah, Pak Pendeta, mungkin aku juga ingin bertanya yang lebih bersifat meminta saran dari Pak Pendeta sih. Nah, menurut Pak Pendeta, gimana cara terbaik kita orang-orang muda
agar kita itu bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena kan tadi disebutkan di awal-awal bahwa kalau kita memilih secara tidak bijak, itu bisa jadi berbahaya untuk kita. Nah, supaya orang muda tidak kesesat atau gimana-gimana, gimana caranya Pak Pendeta? Iya. Dunia ini kan banyak penarikannya lah. Ya. Kita tahu banyak penarikan. Walaupun dalam suasana seperti kita sekarang ini dalam suasana pandemi, banyak aja penarikannya kan. Banyak saja hal-hal yang walaupun kita katakan sudah di rumah ya, ini masih aja ada yang lain merasa bahwa oke, segala sesuatunya dan lain sebagainya. Jadi banyak penarikan. Dunia ini memang sangat menarik. Sangat menarik. Yang kadang-kala membuat kita sulit membedakan mana yang memang Tuhan inginkan, mana yang tidak Tuhan inginkan. Jadi bagi kita adalah punya tekad lah, ya. Punya tekad bahwa sama seperti Joshua mengajak, kita pilih siapa? Ya. Kalau saya jelas, ya. Maka kita juga harus jawab seperti itu. Ya. Saya juga jelas. Saya memilih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin saya pada masa-masa yang lampau. Saya dalam keadaan sulitan, dalam keadaan kehidupan begini, begitu dan lain sebagainya, Tuhan telah memimpin saya. Jadi tidak takut untuk mengatakan bahwa saya memilih Tuhan. Jadi orang-orang muda jangan takut untuk katakan saya memilih Tuhan. Resiko apapun, sebagaimana Tuhan telah menuntun bangsa Israel, resiko apapun, pasti Tuhan kasih jalan keluar dalam segala sesuatu. Nah, Pak Pendeta, aku ingin bertanya Pak Pendeta. Kan di pelajaran ini dibilang kalau Allah itu memberikan pilihan untuk bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat kepada kehidupan kita nih Pak Pendeta, bahwa sebenarnya kan Allah itu juga memberikan manusia itu pilihan terhadap bagaimana mereka itu menanggapi panggilannya Pak Pendeta. Nah, mengapa terkadang kita ini sulit Pendeta untuk mengikuti apa yang diinginkan Allah itu Pak? Iya, kita kadang-kadang merasa bahwa kayaknya begini lebih enak deh. Ya. Kadang-kadang kan pikiran kita itu menganggap bahwa ini loh yang logis, yang jalurnya harusnya begini gitu ya. Kalau ini lurusnya begini, ya. Padahal sama Tuhan bisa kok begini, walaupun kita bilang ini bengkok kenapa gini gitu ya. Contohnya misalnya, ya. Kan pikiran yang logis pada waktu mereka keluar, kemudian ada laut di sana, logisnya kan mati. Ya kan? Tapi Tuhan bisa belah itu laut. Ya. Pada waktu mereka sedang berjalan lainnya, tiba-tiba ada ular, tiba-tiba muncul semuanya. Ya. Banyak yang mati. Hanya mandang pada tongkat ular itu semuanya bisa sembuh, hanya mandang saja, yakin akan hal itu. Ya kan? Itu enggak di mana sih sebenarnya, masa gue udah sakit begini patok jelas-jelas ular berbisa hanya ini. Tapi kan itulah keyakinan, itulah iman yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi berjalan dengan Tuhan itu ya yakin sepenuhnya. Jadi jangan pakai, kadang-kadang kita pakai logika, kadang-kadang kita pakai harusnya kan begini. Bagi Tuhan sih banyak cara supaya kita itu bisa berhasil dalam segala kehidupan kita kalau memang kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, Pak Pendeta, mungkin ini aku mau nanya juga sih, satu pertanyaan yang ada di buku dan menurut aku ini lumayan menarik untuk kita bahas. Jadi di buku ini ada satu pertanyaan, yaitu mana yang Allah lebih suka? Kalau kita menjadi seorang Kristen, mengaku kalau kita itu orang Kristen, tapi kita berperilaku munafik, atau kita memilih untuk menjadi seorang ateis, tapi kita secara terbuka mengakui bahwa kita ateis dan kita tetap melakukan hal-hal yang tidak munafik gitu. Kira-kira mendingan yang mana gitu? Menurut kalian mana? Nah, Apa yang Allah pilih gitu ya? Iya. Kalau gimana ya? Sebenarnya sih sama-sama nggak baik lah ya. Maksudnya kalau yang satu, yang pilihan pertama itu kan berperilaku munafik, itu kan nggak bagus. Som kuku. Iya. Abu-abu. Bener Pak. Satu sisi yang pilihan kedua itu kan ateis tapi jujur, maksudnya gimana ya cara ateis gitu. Bingung kan? Cuman yang perlu kita apresiasi yang kalau di pilihan keduanya itu dia secara jujur dengan dirinya kepada orang lain. Itu yang perlu kita apresiasi. Kalau
pilihan pertama itu kan ya dia mempunyai kepercayaan kepada Kristus. Itu doang sih yang bisa Tapi diapresiasi. munafik. Nah, gimana? Ya lebih baik sih menurut saya kalau disuruh milih ya mending yang ateis tapi berperilaku jujur, karena terkadang orang yang benar ateis dan lebih jujur terkadang lebih Kristen daripada orang yang Kristen tapi munafik ya, ngerti kan? Oh, iya, Kadang dia paham. lebih menghidupkan itu gitu. Mungkin bahasanya bukan lebih Kristen kali itu, dia lebih baik Ya. Daripada orang Kristen itu sendiri. yang munafik. Dan terkadang dia malah orang ateis itu suka menjalankan kehidupan Kristen tapi dia nggak tahu, mungkin sering kayak gitu, dan sering banget. Aku pribadi pernah ketemu kayak gitu. Tapi jawaban-jawaban kalian agak berbahaya. Iya. Ini koreston, bukan tadi mungkin ateis benar. lagi semuanya ini. Nah, tapi gimana kira-kira Pak Pendeta supaya ada kelurusan gitu dalam pertanyaan ini? Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Mengaku Kristen tapi munafik, atau orang yang memang jujur tapi dia ateis? Iya. Ya, tadi sudah kasih tahu jawabannya. Baik nggak kalau orang Kristen tapi munafik? Enggak Enggak, baik baik. dong. Baik nggak kalau orang itu ateis? Pilihan. Enggak juga sih. Enggak juga, kan? sebenarnya sih, enggak juga. Kalau memang nggak baik, kenapa harus kita milih? Kenapa nggak pilih yang benar aja gitu sih? Iya. Kita tutup acara ini. Bener sih. Pilih yang mana? Jangan, Bener jangan sih. pilih yang nggak baik. Bener sih. Jangan pilih yang nggak baik. Kalau memang jadi pengikut Tuhan tapi munafik, pura-pura aja jadi pengikut, jangan jadi pengikut Tuhan, kan nggak baik itu, ya. Apalagi kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, walaupun ketika laku kita itu menurut orang lain baik, tapi menurut Tuhan kan nggak baik. Jadi buat apa dipilih gitu. Jadi Bener sih. jangan pilih yang lainnya. Jadilah pengikut Tuhan yang memang baik, tidak munafik, dan memperlihatkan siapa Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, Oke. itu pilihan terbaiknya. Iya. Gitu kan. Oke. Nah, jangan kau pilih ateis. Itu pilihan yang udah rata kanan. Iya benar, kata-kata. Udah rata kanan. Kita sudah menutup diskusi ini dengan sangat pamungkas ya, dengan Yoi. pertanyaan pamungkas. Nah, pendeta mungkin di akhir diskusi ini pendeta boleh kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan kepada sahabat-sahabat Cornerstone supaya selalu menghidupkannya dan menguatkan iman kita semua. Dan mungkin pendeta boleh sekaligus mendoakan kita, pendeta. Baik, pada sahabat-sahabat Cornerstone dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan judul garis di pasir yang menandakan bahwa kehidupan daripada bangsa Israel dengan Joshua yang sudah tua, kemudian dia katakan pilih mana pada saat ini, sedangkan saya dan seisi rumah saya memilih Tuhan, maka pada kita semua dimanapun pada saat ini berada, pilihannya harus sama dengan Joshua. Saya dan seisi rumah saya mengikut kepada Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan. Terima kasih atas Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, bahkan dengan seisi rumah kami. Bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, biarlah mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seruan-seruan mereka, menjawab doa-doa mereka, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya. Ya, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan dalam hatimu untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat Web Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.